Cah, 6 bulan udah kayak gini, gurih. Podcast burung muda itu kita evaluasi agar kita tahu apa rawatan yang kita terapkan ini kurangnya di mana, lebihnya di mana. Terus bagaimana sih jenjang untuk kedepannya perform burung ini, kualitas burung ini. Setelah itu burung kita simpan ya. Kita simpan, kita matangkan lagi pola rawatannya, pemasaran sampai burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat kicauannya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian semua pada sehat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dapat berjumpa lagi di channel saya Jejen Mulyana Tea, channel yang insya Allah selalu konsisten ya membagikan pola rawatan khususnya murai batu yang berdasarkan pengalaman saya pribadi, khususnya untuk para pemula kita belajar sama-sama ya. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang melalui WA ataupun inbox dari para sahabat-sahabat dan dulur-dulurku semua ya, tentang pertanyaannya untuk murai batu pastol yang usia 6 bulan ya, yang saya kasih nama bontot. Kang Jejen kok bisa burungnya di usia yang sangat muda begitu, usia 6 bulan, powernya sudah full, burungnya sudah agresif, aktif ya, gacor, bahkan mau tarung. Nah, jawabannya simpel ya, karena burung begini, burung mau bunyi itu karena adanya birahi, burung mau tarung itu karena adanya emosi, intinya seperti itu. Pada awal dasarnya mah sama aja ya, burungnya ini kan burung self love rodong, jarang-jarang kita interaksi dengan orang ya. Jemurnya pun cuma jemur sauna sebanyak 15 menit ya, habis itu buka sleting, angin-angin, kerodong saya masukkan, paling buka di dalam ruangan sebentar ya untuk menghilangkan menyetabilkan suhu tubuh aja dari panas itu ya, supaya diredam dulu. Setelah itu sudah burungnya merasa nyaman, tidak mangap, sudah enak, kita tutup kembali, fokus permasteran ya. Burungnya pun giras, ketemu orang giras, gelabak, nggak bau bunyi. Tetapi kalau burung sudah mempunyai birahi atau emosi, burung ini nggak bakal takut sama orang, yang ada burung ini bakal tarung ya, bakal bunyi. Kalaupun burung jinak, kalau emang birahi sama emosinya nggak ada, sama aja nggak bakalan tarung maupun bunyi. Jadi untuk pola rawatannya itu simpel. Kalau saya pribadi menggunakan jangkrik kemarin-marin itu pagi 10, sore 10, tidak memakai ekstra puding apapun, kroto dan lain, hanya cacing aja ya, seminggu 2 kali 2 ekor. Untuk mandinya saya biarkan di keramba di umbaran semaunya ya. Yang terpenting saya kan jam 5 burung kita keluarkan, kita setut jangkrik 3 ekor. Jam 7 saya setut lagi 7 ekor menjadi 10 ekor. Saya kerodong jam 7, lalu saya jemur 15 menit ya. Setelah jemur 15 menit kita pakai waktu ya, lihat di HP biar nggak terlalu berlebihan. Hati-hati karena penjemuran sauna itu 15 menit sama dengan 1 jam ya, panas normal, karena uapnya berlebih bisa mengakibatkan burung hidrasi ataupun malah membangin burung nggak gacor ya, walaupun oper ya kalau berlebihan, kalau kita nggak tahu teknik dan karakternya. Jadi setelah itu saya masukkan ke kandang umbaran ya, karena saya ada umbaran, kalau nggak ada nggak apa-apa di puk rodong, saya masukin ke kandang umbaran, biarkan sesuka hatinya, namanya juga burung anak-anak. Dunianya anak-anak itu masih dunianya bermain-main, intinya kan seperti itu. Dia mau terbang silakan, dia mau makan tinggal makan, mau mandi tinggal mandi, kadang-kadang turun di bawah mainin apa gitu ya, matuk-matukin karpet pinggir ini, biarkan aja, namanya dunia anak-anak. Emosi dan birahinya masih naik turun, masih labil. Namun seiring berjalannya waktu, pola rawatan hari demi hari semakin enak itu apa? Yaitu yang saya bilang, kita konsisten itu satu, pemberian ekstra puding. Jamnya itu jangan berubah-ubah, harus tepat waktu. Kalau seumpamanya biasa dicolok pada saat ngembun, terus jam 7 dan jam 3/4 seterusnya begitu, dan besoknya enggak.
kasih makan jam 8, sorenya kadang-kadang malam maghrib atau jam 3, itu udah nggak bener ya, udah nggak bener. Kita pun sama sebagai manusia, kalau memang pola makannya nggak teratur, biasa makan jam 7 dikasih makan jam 10, ketemu lagi malam, biasanya sore, kita pun akan merasa nggak enak, nggak nyaman lah, uring-uringan, seperti itulah kasarnya ya, seumpamanya. Jadi kita buat burung ini merasa nyaman dulu, tenang dulu, sehat dulu gitu ya. Fokuskan pertumbuhan, pemasteran, pola rawatan yang baik. Jangan memikirkan mindsetnya untuk settingan biar burung ini juara. Jadi terus kok dites gitu kan? Dites itu kan udah saya bilang di konten yang sebelumnya gitu kan. Ngetes burung muda itu kita evaluasi agar kita tahu apa rawatan yang kita terapkan ini kurangnya di mana, lebihnya di mana. Terus bagaimana sih jenjang untuk kedepannya perform burung ini, kualitas burung ini. Setelah itu burung kita simpan ya. Kita simpan, kita matangkan lagi pola rawatannya, pemasaran sampai burung ini menemui titik usia mapan. Nanti setelah mapan terserah ya, itu mau lomba seminggu sekali, 2 kali juga, yang terpenting sesuaikan dengan kemampuan burungnya, intinya kan seperti itu. Nah, kenapa kita jarang-jarang pola rawatannya udah bagus, burungnya udah enak, gantangnya jarang? Karena itu yang saya bilang, saya menjaga mental di masa muda supaya nanti di masa mapan tidak rusak dan menemukan kendala-kendala yang tidak saya inginkan ya, seperti burung lowo, cabul, ataupun hilang fighter. Nah itu saya nggak mau ya, karena belajar dari pengalaman yang dulu sudah. Itu rawatannya simple ya, barusan seperti itu. Jangkriknya sekarang saya terapkan 15 pagi, 10 sore ya. Ini kan contoh-contoh video-video burungnya ya, sekilas-sekilas aja burung di rumah, di gantangan. Ini pun yang videokan bukan saya, kawan sendiri, satu tim ya, iseng sambil videokan aja, sebatas lewat, ingin tahu aja, karena saya fokus. Kalau ke burung muda itu nggak terlalu gimana dia mau bunyi, mau kerja aja udah alhamdulillah, baru mikirin harus video bla bla, enggak ya. Yang terpenting saya kualitas burung ini ketahuan, sesuai enggak dengan prediksi saya gitu kan. Kalau memang sesuai ya udah simpen, intinya itu. Perawatannya yang embun, jemur 15 menit, umbar, mandi ya sesuka hatinya. Kalaupun mau seminggu sekali ya, kalau nggak ada umbaran seminggu sekali atau 2 kali, jangan diperbanyak mandi dulu ya, supaya burung ini menemukan titik level gacornya dulu. Nanti kalau sudah gacor tinggal kita atur porsi mandinya, jemurnya, embunnya mungkin lebih diotak-atik lagi ya, lebih tepatnya seperti itu. Jadi kondisinya dulu yang harus kita perhatikan ya. Jadi banyak yang pertanyaan, penasaran itu kan, kayak dijual enggak, ya dijual enggak, kirim. Masalahnya emang untuk saat ini saya juga nggak ngeluarin burung, karena jagoan-jagoan saya pribadi habis ya. Hampir di 5 bulan berturut-turut ini, tamu yang silaturahmi itu pulang selalu minta oleh-oleh, kenang-kenangan ya. Setiap jagoan saya diambilin, jadi saya pribadi orang aktif kegantangan ya. Untuk satu tujuannya untuk memberikan ilmu kepada kalian, karena apa yang kita terapkan, aplikasikan di gantangan baru kita bagikan, bukan sekedar kita cuap-cuap ngomong. Kalau kita nggak praktek sama aja bohong ya, namanya ilmu kosong. Jadi seperti itu. Kalaupun membagikan sesuatu itu saya harus berdasarkan pengalaman ya. Kalau di luar pengalaman ya saya nggak bisa bicara, nggak bisa jawab, mohon maaf. Kenapa? Karena saya nggak ngalamin sendiri, saya nggak terjun, saya nggak ngerawat, saya nggak megang, saya nggak nangani, jadi saya nggak tahu. Kalau memang saya tahu ya pasti saya jawab, gitu aja ya. Jadi intinya seperti itu, disesuaikan dengan karakternya masing-masing ya. Beda burung kan beda karakter, sebenarnya mah sama aja sih. Yang terpenting itu pasti semua pemain burung juga kalau ditanya mau sedetil apapun, pola rawatan, intinya itu aja, pola rawatan yang maksimal, pemberian yang utama itu. Kalau pemain-pemain yang benar-benar jujur ngejawabnya gitu ya, pemain-pemain yang benar megang itu burung. Satu, pemberian ekstra pudingnya tepat waktu ya. Kalau masalah dasar mah bakat ya udah jangan ditanya, dasarnya memang dia udah punya bakat bagus dari burung bagus, ya udah tinggal lanjutin aja. Kalau saya pribadi kan cuma mampu beli burung rusa, beli burung-burung keras sayur bapaknya yang gak juara, misalkan kayak begitu ya. Kalaupun ada juga anakan-anakan yang memang saya spesialkan itu,
biangannya emang dari kita, biangan hutan mainan kita dibayar buat diternakin, ya anakannya baru saya pasti minta gitu, artinya saya bayarin buat sampel itu, dan alhamdulillah di orang pun udah pada bagus. Nah ini pun sama ya, adiknya selama 3 tahun belum dapat satu ini. Nah dari situ kita bisa simpulkan ya dari gambaran-gambaran itu bahwa pola rawatan itu lebih penting ya, lebih penting itu kan ya saya bilang tadi ambisinya dibelakangkan dulu. Untuk sekelas burung muda yang terpenting kita sudah tahu bahwa burung ini untuk kedepannya sangat eh, bagus lah, sangat menjanjikan ataupun prospek. Nah tinggal kita bagaimana memenahannya atau merawatnya sebaik mungkin. Kalau saya pribadi sekarang fokuskan satu ke pemasteran, ke pola rawatan, biarkan dia mapan, mau bersanding dengan serumah burung banyak ini juga saya nggak masalah, malahan saling mengisi, saling mengasah mental ya. Apakah tidak Don? Enggak. Terkecuali memang yang saya bilang di usia yang sangat anak-anak, sangat rentan, sangat muda ataupun dari terotok kita sudah setting dengan pola ekstra cooling yang minim sedikit ya pasti down ya, pasti burung ini cepat drop. Kalau memang asupan gizi nutrisinya terpenuhi, pola makannya cukup, burungnya juga seger, sehat, aktif, ya nggak bakalan. Setahu saya sih pengalaman saya begitu ya burung ini. Semakin sini semakin matang. Intinya itu aja. Bertambahnya usia, dia kan akan semakin mapan, bisa menstabilkan artian mengatur emosi dan birahinya. Nah, karena kalau bicara birahi, murai batu ini bakal menemukan di mana titik birahi alamiah ya, birahi alami sendiri pada burung itu di masa biasanya bulu sudah tua. Biasanya dia ada kondisi on fire sendiri, enak tanpa kita sadarin setelannya sama dari dulu segitu, tiba-tiba burung kerjanya lebih nikmat, lebih enak, lebih agresif lah. Pokoknya burung beda dari sebelumnya. Itu namanya titik alami ya. Itu intinya seperti itu ya para sahabat. Ya udah saya jawab untuk dulu-duluku. Untuk pastol yang 6 bulan punya saya pribadi, rawatannya juga nggak macem-macem ya, itu tadi ya, cuma diembun, colok jangkrik 3 jam 7 colok lagi 7 gitu kan. Nah, nanti sore saya kasih lagi 10 gitu aja. Mandinya ya di umbaran aja kalau saya pribadi, karena dia maunya di umbaran. Kalau kerabat saya kan ngurusin yang lain, yang giras-giras lagi gitu kayak hutan ya, yang burung mau siap sebentar lagi ke lapangan. Jadi kalau burung taruh di umbaran itu kita nyaman lah, intinya kita bisa ngerjain yang lain, gak terganggu takut kucing segala macem gitu. Itu aja intinya, fokuskan aja ya, fokuskan ke pola rawatan aja dulu, itu aja kalau dari saya pribadi. Jaga mentalnya secara baik-baik, jangan gatelan, jangan ambisian ya, intinya itu aja. Jangan pengen terburu-buru terus melombakan ya, saya jamin dan saya pastikan burung itu bakal hancur. Intinya itu, kalau mau mempunyai burung yang bagus, jaga mental di masa muda ya. Intinya pakai formasi rawatan yang baik, lalu formasi melombakan dengan teratur. Intinya itu aja, kita harus punya batasan, harus punya rem. Kita harus sadar bahwa burung yang kita punya, yang kita lombakan ini burung yang sangat muda, makanya kita harus punya pelapis ataupun pendamping agar burung yang ini bisa disimpan, tidak ini lagi yang kita bawa, tapi ada pelapisnya yang mapan yang kita gantang gitu, ataupun kita ajak jalan-jalan. Itu aja ya. Insya Allah berjumpa lagi di pola rawatan murai batu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, sedikit membantu kalian ya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.